Piala AFF 2026. Apakah bisa diperkuat dua pemain ini? Rognar Oratmangun jadi target buruan selanjutnya oleh Maung Bandung. Informasi selengkapnya akan kita bahas di sini. Piala AFF 2026, apakah bisa diperkuat dua pemain ini? DPR RI melalui rapat paripurna telah menyetujui permohonan untuk naturalisasi Luke Vizqueri dan Mitchell Baker yang diproyeksikan bakal bela timnas Indonesia. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah kedua pemain tersebut bisa langsung disertakan oleh John Hartman ke skuad Garuda untuk Piala AFF 2026? Pertanyaan ini sering muncul oleh pencinta sepak bola dalam rapat paripurna DPR RI di Gedung Nusantara 2 Senayan, Jakarta, Selasa 30/6, para anggota Dewan membahas proses pindah kewarganegaraan dari Luke Vizqueri dan Mitchell Baker. Sebelumnya, permohonan naturalisasi yang diajukan PSSI untuk kedua pemain diaspora tersebut telah disetujui oleh Komisi 10 DPR RI dalam rapat kerja. Kini setelah dibawa ke rapat paripurna DPR RI, Puan Maharani lalu menanyakan kepada para anggota Dewan terkait persetujuan pemberian kewarganegaraan. Para anggota Dewan kemudian menjawab setuju. Itu artinya, proses naturalisasi Luke Vizqueri dan Mitchell Baker hanya tinggal selangkah lagi. Selanjutnya, berkas pindah kewarganegaraan, kedua pemain tersebut mesti ditandatangani Presiden RI Prabowo Subianto sebelum nantinya disumpah sebagai WNI. Jika proses perpindahan status kewarganegaraan dari Luke Vizqueri dan Mitchell Baker berjalan lancar, muncul pertanyaan, apakah mereka bisa langsung turun di Piala AFF 2026? Apalagi, gelaran Piala AFF 2026 akan berlangsung 26 Juli. Itu artinya, turnamen bergengsi negara Asia Tenggara tersebut dimulai tidak sampai 1 bulan lagi. Selain itu, pelatih timnas Indonesia John Hartman juga telah mempersiapkan skuadnya untuk melakukan pemusatan latihan atau TC di Bali menuju Piala AFF ke-2026. Tergabung di grup A, perjalanan timnas Indonesia di Piala AFF 2026 cukup berat. Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste jadi lawan-lawannya. Terkhusus Vietnam, mereka merupakan juara Piala AFF edisi sebelumnya. Ketika itu, Golden Star Warriors menundukkan Thailand di pertandingan pamungkas. Kini, final terlalu dini terjadi di fase grup Piala AFF antara timnas Indonesia versus Vietnam. Duel ini kabarnya akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta 3/8. Skuad asuhan John Hartman itu mesti finish sebagai dua tim teratas grup A. Andaikan masih ingin melangkah lebih jauh di turnamen regional Asia Tenggara tersebut, ini merupakan pekerjaan berat bagi John Hartman yang ditargetkan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk bawa timnas Indonesia juara Piala AFF ke-2026. Menurut kalian, apakah kedua pemain tersebut sudah bisa bergabung dan menjadi skuad timnas Indonesia di AFF 2026 ini? Rognar Oratmangun jadi target buruan selanjutnya oleh Maung Bandung. Setelah dirumorkan akan mendatangkan Sandy Walsh, Persib Bandung kini tengah mempersiapkan untuk merekrut pemain diaspora lainnya, yaitu Rognar Oratmangun. Kontrak Rognar di FC Vidender di Divisi 2 Liga Belgia telah berakhir. Rognar Oratmangun resmi menjadi warga negara Indonesia WNI setelah menjalani sumpah di kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta pada 18 Maret tahun 2024 lalu. Setelah resmi menjadi WNI, Rognar melakukan debut di Timnas Indonesia pada 26 Maret tahun 2024. Lalu saat skuad Garuda menang 3-0 atas Vietnam di ajang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, kini pemain berusia 28 tahun tersebut telah mengoleksi 16 laga dengan catatan 3 gol dan 3 assist. Meski timnas Indonesia berganti pelatih, mulai dari Patrick Kluivert hingga John Hartman, Rognar tetap menjadi pemain yang kerap dipanggil untuk mempertajam lini serang timnas Indonesia. Pertandingan terakhir Rognar di timnas Indonesia saat turun menjadi starter
di laga menghadapi Mozambik pada awal bulan Juni lalu. Ia diplot oleh John Hartman di posisi winger kiri dan berhasil memberikan satu umpan berbuah gol untuk Ole Romeni. Sebelumnya, saat Indonesia menjamu Oman, Rognar berhasil mencetak 1 gol kemenangan. Rognar menghabiskan karier di Top Osius sebelum akhirnya hijrah ke NEC Nijmegen dengan memperkuat tim dari berbagai kelompok usia. Pemain yang memiliki darah Maluku tersebut sempat memperkuat SC Cambuur, Go Ahead Eagles, FC Groningen, hingga Fortuna Sittard. Pencapaian terbaiknya saat memperkuat SC Cambuur, ia mengoleksi 13 gol dari 50 laga selama kurang lebih 3 musim. Sementara di FCV Denderclub yang dibelanya musim lalu, Rognar mengemas 2 gol dari 40 pertandingan yang dijalani tim di seluruh kompetisi. Tak hanya Persib, Rognar saat ini diincar oleh 3 tim Super League, diantaranya Persib Bandung, Persija Jakarta, dan tim Garuda Yaksa yang baru promosi ke kasta teratas Liga Indonesia. Selain 3 tim nasional, Rognar masuk radar tim Eredivisie Belanda, Sparta Rotterdam. Dengan bergabungnya Rognar Orat Mangoen ke Persib Bandung, membuat tim asuhan Igor Tolik bersiap untuk menghadapi jadwal padat di musim depan. Selain itu, dirinya akan menjadi pemain yang diandalkan di sektor sayap untuk memberikan dukungan pada para penyerang Persib Bandung. Selain itu, dirinya akan satu tim bersama Tom Hay, Eliano Reinders, Sadil Ramdhani, Mark Klok, dan Beckham Putra yang juga rekan satu timnya di Timnas Indonesia. Hal tersebut diharapkan dapat membantu proses adaptasi Ragnar di Persib Bandung.